Oke, 3, 2, 1, mulai. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan acara Ngobras, ngobrol tentang sastra. Ini episode yang ke-34. 34. Oke teman-teman, kita tidak jemu-jemu untuk selalu mengingatkan membaca, dan membaca. Saya selalu mengatakan Indonesia itu zero reading. Jadi peringkat membacanya sangat rendah, literasi membacanya sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Kita ini memprihatinkan sekali. Jadi saya mengajak teman-teman, Bapak Ibu orang murid, yuk kita menaikkan peradaban Indonesia lewat membaca. Bagaimana caranya? Berilah keteladanan, matikan HP, beri waktu khusus anak-anak untuk membaca. Guru-guru juga demikian, jangan teriak-teriak saja, tapi ajaklah mereka membaca. Bapak Ibu beli novel, beli buku apa, baca, ceritakan di depan kelas. Dengan begitu teman-teman, salah satu menaikkan IQ, salah satunya membaca. Ingat ya, IQ anak Indonesia rata-rata 48. Ngeri. Maka dengan ikhtiar membaca, insya Allah bisa menaikkan IQ anak Indonesia sehingga Indonesia nanti memiliki SDM yang berkualitas. Nah, kali ini kita akan masuk ke tokoh seorang pengarang Indonesia yang terkenal juga, namanya Eka Kurniawan. Kita akan membedah satu novel. Kemarin sudah bedah satu novel, judulnya Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Kali ini kita akan membedah bukunya yang berjudul Lelaki Harimau. Lelaki Harimau ini pada tahun 2017, kalau nggak salah 2017-16, dia masuk The Book Prize yang juara 5. Jadi ini novel bukan main-main dan sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa asing. Nah, saya akan dibantu oleh Mbak yang cantik ini. Nanti silahkan diperkenalkan untuk membedah novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan. Silahkan perkenalkan, nama lengkap, asli dari mana? Halo, perkenalkan nama saya adalah Mawardah. Tempat tinggal saya di Serpong, Jalan Salem 1. Saat ini saya semester 8 Sastra Indonesia di Universitas Pamulang. Ya. Saat ini juga saya kuliah sambil bekerja di salah satu madrasah ibtidaiyah di Kademangan. Oke, guru? Ya. Oke. Panggilannya? Panggilan apanya? Nama panggilannya? Dela. Oke, nanti kalau di sekolah panggil Bu Dela. Iya, Bu Dela. Ngajar apa? SD, SMP? SD, Pak. Oh, MI. luar biasa. Oke, ceritakan TK di mana, SD, SMP, SMK? Kebetulan saya nggak TK, langsung SD. Ya. SD saya di SDN Serpong 1, terus SMP saya di MTS Serpong, SMA saya di MAN 1 Kota Tangerang Selatan. Jurusan apa? Jurusan IPS. Oh, IPS. Awalnya saya IPA masuknya, Pak. Terusnya kan dari psikotes kan, dari IQ, kalau IQ-nya di atas berarti IPA, kalau IPS di bawahnya IPA. Terusnya saya pas lihat jadwal, aduh matematika banyak banget gitu kan, kayak hitung-hitungan, aku mau pindah aja. Iya, akhirnya saya ngajuin pindah, Pak. Reaksi Bapak Ibu mau? Ya, kok aneh kalau mau pindah ke IPS, orang-orang mau ke IPA loh gitu. Nggak mau, pokoknya mau IPS aja. Oh, dari dulu nggak suka itu? Iya, akhirnya saya masuk sastra juga karena kamu hitung-hitungan, Pak. Ya paling tidak gini loh, daripada untung ngomong di awal kan, jadi kalau daripada ngomong tengah-tengah terus kamu malah ternyata nggak happy, repot. Nah, terus apa itu pernah bersentuhan dengan entah itu cerita anak, buku, puisi atau apa, deklamasi di SD ngalami nggak? Pas SD sih saya sukanya kayak dongeng-dongeng gitu. Iya, dongeng. Dongeng baca atau dongengin? Baca. Oh, baca. Dulu juga ada filmnya kan waktu itu, kayak Timun Mas. Iya, itu suka tuh. Iya. Oke, itu dongeng-dongeng anak-anak itu ya. Oh iya, banyak itu zamanmu itu. SMP? SMP udah sih kenal nggak puisi cerpen? Iya, paling puisi-puisi yang ada di buku aja sih, Pak, belum yang karyanya siapa. Sama gurumu bahasa Indonesia?
Kalau SMA? SMA juga malah kayaknya literasi bacanya makin bingung. Oh yang salah itu guru orang tuamu. Nah, tapi kenapa ya? Seperti aku pernah masuk ke perpustakaan waktu zaman SMP, SMA. Pernah Pernah. SMA sih masuk Oh. perpustakaan Atas baca. inisiatif sendiri atau dipaksa gurunya? Disuruh guru untuk belajar di perpus. Nah itu teman-teman bapak ibu guru yang SD, SMP, SMA ingat seperti itu. Tidak hanya menyuruh anak belajar, silakan kamu ke perpustakaan belajar, tidak cukup seperti itu, tapi ajak mereka masuk, temani mereka masuk, terus di briefing dulu sebelum masuk perpustakaan itu anak disuruh ngapain, baca ya, setelah balik mereka suruh ngobrol cerita kayak gini deh, cerita kan paling tidak dia dapat beberapa kosakata, dapat beberapa motivasi kan, sedikit bagus tidak biarkan ya kan, jangan dilepas. Oke, kita hari ini membedah novel Lalaki Harimau. Silakan diceritakan sinopsisnya gimana. Ya, Lalaki Harimau ini menceritakan seorang laki-laki yang bernama Margio. Margio ini anaknya baik, pendiam juga, tapi memiliki keluarga yang sangat tidak harmonis. Margio anak dari Komar bin Syu'aib dan Ibu Nur Aini. Ibu Nur Aini ini mempunyai sifat yang baik, lemah lembut, penyayang, terus juga istri yang penurut. Kemudian berbalik dengan suaminya yang bernama Komar bin Syu'aib. Komar bin Syu'aib ini sangat kejam, keras, suka KDRT, bukan galak hanya terhadap anak, terhadap istri. Walaupun dia salah, tidak salah, tetap dapat hukuman. Sehingga Margio ini bilang sama orang-orang tuh, aku mau bunuh ayahku, bilang gitu. Aku mau bunuh si Komar bin Syu'aib, gitu. Tapi Margio ini sangat sayang sama ibunya. Margio ini selalu berusaha gimana ya caranya biar membuat ibu saya tuh bahagia. Iya, dia tuh selalu ngelihat ibunya tuh raut wajahnya terpuruk terus gitu. Sayang banget sama ibunya, Pak. Dia punya adik kan? Iya, adik namanya Mame. Nah, terus kemudian tokoh lain ada Mas Soma. Mas Soma itu sebagai marbot di surau-surau di desa itu. Ada Mayor Sadra itu sebagai pensiunan militer. Kemudian ada Kiai Jahro sebagai ulama di desa tersebut. Ya, jadi sama jangan terus. Ya, jadi Lelaki Harimau ini ya si Margio ini, Pak. Ada asal usulnya sih, ada harimau putih di dalam tubuhnya, mungkin kayak kodam atau apa gitu ya. Bukan, dia itu sebenarnya kan warisan dari nenek kakeknya. Iya betul. Tapi sebelum sampai ke situ kan gini, itu kan ada diceritakan pindahnya keluarganya dia kan. Kan dulu dia nebeng di sebuah rumah pertama dia. Gubuk. Nah di gubuk itu terus dan bapaknya kan sebagai seorang tukang cukur. Terus pindah kan, dia beli rumah itu kan. Beli rumah yang sangat jelek. Itu kan diceritakan bagus dulu kan. Sebenarnya si Margio nggak mau pindah kan, karena teman-temannya sudah asik kan di situ. Terus dia pindah sampai di rumah yang dibeli itu kan. Terus itu diceritakan dia mulai pertama kali melihat ibunya sering dipukul, dipaksa untuk berhubungan badan. Nah, coba waktu itu kan Margio dendam banget, pengen membunuh bapaknya, terus nggak jadi membunuh. Perhitungannya apa waktu itu nggak mau jadi membunuh? Karena dia ayahnya gitu loh, Pak. Jadi mikir-mikir masa mau membunuh ayahnya. Satu, sebenarnya dia memikir itu ya. Tapi yang paling penting dia tidak pernah membunuh karena ini. Karena bapaknya Komar bin Syu'aib itu tulang punggung yang menafkahi termasuk Margio, Memeh itu kan. Itu. Nah, maka kalau ini bapak saya bunuh, nanti ibu saya ngasih makan siapa kan gitu kan. Terus setelah itu kan Margio jatuh cinta sama Maharani, anaknya Anwar Sadat itu kan. Coba ceritakan itu gimana. Jadi Ibu Nur Aini ini akhirnya pergi, maksudnya kerja sama Anwar Sadat. Ibunya Margio kan. Ibunya Margio kerja kayak mau ngilangin keterpurukannya gitu loh, Pak.
cari tempat perlindungan. Terus ya Anwar Sadat ini lelaki hidung belang. Hidung belang, betul. Hampir semua gadis di desanya itu digodanya, ditidurinya gitu. Tapi Anwar Sadat punya seorang istri yang bernama Kasia. Padahal baik tuh, dia seorang bidan kan, tulang punggung, orang kaya. Iya betul. Suaminya brengsek banget kan. Parah banget sih Anwar Sadat ini. Terus punya 3 orang anak yang bernama Laila. Laila juga semasa sekolahnya malah hamil duluan kan. Terus ya udah dinikahkan. Terus yang keduanya namanya Maesa Dewi. Maesa Dewi juga sama kelakuannya sama si Laila, hamil duluan, akhirnya dinikahkan. Terus suaminya keluar kota buat ya cari nafkah mungkin ya kayak. Jadi ya wataknya si Anwar Sadat ini mewarisi banget kedua anak ini kan. Terus ya udah yang ketiga ini nih beda dari yang dua, si Maharani ya kan. Maharani cerdas, terus juga sering dapat nilai bagus. Ini juga Maharani sampai kuliah kan? Iya, dikuliahkan sama Anwar Sadat. Juga ini juga Maharani sebagai kekasihnya Margio. Nah, itu kan cintanya Margio sama siapa namanya? Maharani itu kan koyo kastanya beda banget kan. Di satu sisi tapi waktu itu kan Margio sudah seorang pemuda yang kuat ya kan, sering menjadi andalan kalau berburu babi kan, ya kan. Dan jatuh cinta, akhirnya si Maharani juga menerima cintanya Margio itu. Lagi cintanya, terus dia putus. Kenapa dia bisa putus? Dia putus karena si Margio membunuh ayahnya. Bukan, sebelum. Oh, ada lagi ya putus. Sebelum putus apa ya? Silakan. Kayaknya ini deh. Margio melihat. Melihat ibunya ya. Lihat si ibunya ini berhubungan sama ayahnya. Anwar Sadat. Iya, sama ayahnya Maharani. Nah, terus akhirnya kan Margio ngomong kan bahwa kamu sekarang kayaknya bukan jodohku lagi, kita putus. Padahal kamu bayangkan ya, dia memutus Maharani itu kan karena saking cintanya kepada ibunya. Harapannya si Margio kamu tahu nggak? Tahu nggak? Kenapa? Harapannya Margio tahu nggak? Dia memutuskan itu supaya ibunya itu dikawini oleh dinikahkan sama Anwar Sadat. Maka begitu diputus, memang saat itu dia nggak ngomong memutuskan itu, sampai Maharani sedih kan, sedih. Terus akhirnya Margio itu rela berkorban untuk ya sudahlah, saya yang ngalah daripada saya meneruskan cinta saya dengan Maharani itu kan. Lebih baik ibu saya yang nanti bahagia kan hidup dengan Anwar Sadat. Terus akhirnya Margio nemuin Anwar Sadat kan. Ngomong apa dia? Margio nemuin untuk dinikahkan ibunya, meminta pertanggungjawaban. Terus habis itu Anwar Sadat bilang bahwa nggak bisa, saya punya istri. Kan kurang ajar kan? Iya, di situ Anwar Sadat suka kan? Jiwa harimau ya keluar tuh si Margio di situ. Akhirnya Margio marah. Iya, marahnya. Terus si Anwar Sadat dibunuh dengan terjadi berantem pembunuhan karena Margio ini orangnya kuat. Akhirnya dia dibunuh bukan dengan senjata tapi dengan gigitan dan cengkram. Lehernya. Nah, ini digigit sama cakar-cakar. Ternyata waktu itu Margio itu sudah kayak kesurupan si harimau. Kayak harimau mangsa. Betul. Kenapa dia bisa memiliki gigi seperti arwah harimau seperti itu, harimau putih? Karena kakeknya si Margio ini kakek dari bapaknya itu punya kesaktian seperti itu, bahwa dia punya itu turun. Nah satu ini enggak, jadi ketika Margio ada alasan kedua kenapa Margio tidak berani membunuh bapaknya, siapa namanya, si Komar bin Sueb itu. Selain satu tadi saya ceritakan apa, karena bapaknya tulang punggung. Yang kedua dia mikir karena apa, jangan-jangan arwah harimau tadi turun ke bapaknya. Kan itu kakeknya meninggal kan akhirnya. Meninggal. Si Margio kan, wah ini pasti jangan-jangan ini diwariskan ke bapak saya itu. Maka ketika dia pagi-pagi tidur coba ceritakan dia gimana awal mulanya dia merasa bahwa dia punya
Oh iya ini ya, arwah harimau putih itu jatuh ke saya. Waktu itu diceritakannya sih ya leluhur-leluhurnya hidup berdampingan sama harimau gitu, kayak dia tuh yang membentengi lah harimau itu kalau misalnya ada bahaya atau apa, pasti harimau itu yang keluar gitu. Terus bahkan leluhurnya sampai menikahi harimau kan Pak. Jadi si Margio sadar itu kalau misalnya dia ada harimau berdampingan sama harimau, waktu itu dia lagi tidur, terus merasa bahwa ada yang mengibaskan ekornya ke kakinya Margio gitu. Di situ dia mulai sadar. Ketika di itu kan di mana di Suro ya. Di Suro. Nah, jadi teman-teman ini sebenarnya cerita tentang mitos yang dipercaya di daerah mungkin Ciamis atau Pangandarasanya. Ada orang-orang zaman dahulu itu memiliki kemampuan atau diberi lah kayak gift gitu, kekuatan berupa harimau. Jadi seekor harimau putih jantan yang perkasa itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang yang diberi gift tadi, dan di sini akhirnya Margio ternyata itu yang diwarisi oleh kakeknya dan digunakan untuk membunuh Anwar Sadat. Tapi ingat ya, proses membunuhnya Anwar Sadat itu sebenarnya dia tidak ada niat membunuh Anwar Sadat, tapi karena darah emosinya meletup, amarahnya itu. Jadi ketika orang-orang seperti itu tidak boleh marah. Kalau marah justru nanti memuncak banget ya Pak, nggak bisa ada yang bisa mengontrol, dan itu mendatangkan arwah harimau tadi. Maka kalau ini bagus nih, ketika siapa Margio itu memutuskan pacarnya Maharani, apa namanya? Iya, Maharani itu anaknya Anwar Sadat. Sedangkan Anwar Sadat ini berhubungan intim dengan ibunya kan jadi pembantunya. Tapi oke lah, dan dia tahu itu si Margio itu bahwa ibunya itu selingkuh, karena begitu tahu kok setelah ibunya jatuh cinta sama Anwar Sadat, hidupnya jadi happy gitu. Iya betul. Sampai akhirnya nanti Maharani ibunya melahirkan kan, melahirkan anak hasil hubungan bernama waktu itu namanya Marian, tapi itu lahirnya itu setelah Anwar Sadat mati itu belum? Setelah meninggal ya? Anwar Sadat, istrinya, suaminya si Komar. Kayaknya bukan. Si istrinya itu melahirkan anak kan? Kayaknya sebelum deh Pak. Sebelum Anwar Sadat dibunuh. Nah, karena Umar bin Suhaib itu tahu bahwa dia tidak merasa menyetubui. Pasca itu kan dia nggak mau bersetubuh kan karena mau melakukan kekerasan, terus akhirnya istrinya shock, sedih seperti kayak orang gila itu. Nah begitu hamil kaget kan itu, kaget sampai akhirnya nanti waktu berapa bulan itu kan si Margio motong ayam kan dari ayam duri punya bapaknya. Ya. Saat itu kan bapaknya sudah nggak berani sama Margio karena Margio udah badannya besar dan berani melawan. Ya, ini novel ini bagus sekali, bahwa maka tidak salah kalau ini masuk ke itu 5 besar dunia. Novel yang bagus. Oke, pengaruhnya apa setelah kamu baca? Dapat pembelajaran apa setelah baca novel ini? Pembelajarannya sih hubungan komunikasi sama kasih sayang orang tua tuh penting banget lah ya, untuk membangun karakter pribadi yang sehat. Karena pengalaman saya sebagai guru ya, anak murid yang latar belakangnya harmonis sama yang broken home itu beda banget. Dari segi pembelajarannya, misalnya pergaulan. Kalau yang harmonis itu ditanya nyambung, pelajaran juga ya nyambung lah maksudnya gitu. Dari penampilan terurus, membawa makanan juga tercukupi, beda sama yang latar belakangnya ini yang broken home atau dapat kekerasan gitu. Ya beda banyak, bengang-bengongnya, kayak lagi ngambang gitu, ditanya jawabnya apa, nggak masuk ke pembelajaran, penampilan juga ya seadanya gitu kan, siapa yang ngurus, kadang sama neneknya gitu kan. Dari makan juga nggak dikasih gitu kan. Kadang cuma ngeliatin gitu, kadang suka saya bilang ayo yang bawa bekal berbagi ya gitu. Terus juga mereka tuh yang latar belakangnya seperti itu suka cari perhatian gitu Pak, entah itu
aktif banget, aktifnya tuh kayak suka berantem lah, entah itu kayak cari perhatian sama saya, misalnya Bu ada yang mau dibantu nggak gitu, ntar kalau misalnya habis dibantu tuh ibu aku hebat ya, aku gini ya Bu gitu. Anak-anak itu butuh pujian ya, butuh pujian, butuh kasih sayang. Jadi ya buat yang latar belakangnya broken home tuh Hati-hati. sangat miris banget sih. Terus KDRT ya kan, itu KDRT anak melihat ya kan, suka memukul pasangan, ngomong kasar, itu kan akhirnya berdampak ngaruh terhadap banget anak. psikisnya Terus Pak. akhirnya kasus Mario ini kan menjadi pembelajaran. Sejak itu kan dia nggak pernah di rumah kan, nggak betah di rumah, tidur di pos ronda, suka bantu-bantu mabuk-mabukan, juga di Anwar Sadat kan di rumahnya. suka nyapu bantu di rumah. Yang intinya pokoknya rumahnya itu tidak seperti neraka. Iya, Akhirnya jarang pulang di rumah, nggak aman gitu lah di rumahnya. Terus ada kritik-kritik sosial kan di dalam novel itu. Kamu ingat nggak yang tokoh ibu yang tanahnya dibeli si Anwar Sadat itu kan, anaknya kan puades rakus kan, hancur penjualannya, sama ibunya dibawa beliin bis apa itu nonton, ingat nggak? Kayaknya kurang ingat deh saya Pak. Itu juga jelas, itu banyak juga loh anak-anak yang apa dengan orang tua itu jahat minta ampun, akhirnya minta warisan dan sebagainya. Oke, ada nggak quote-quote yang menarik? Membawa berapa quote? Di sini 3 sih Pak. Yang pertama, kesan tanpa moral dalam dirinya akan menyembunyikan rasa hormat padanya. Apa itu maksudnya? Maksudnya kayak misalnya bos ini kan dia pintar mengelola keuangannya gimana, mengembangkan perusahaannya, terus membuka lapangan kerja untuk karyawan-karyawan, terus juga karyawannya juga kayak terpesona maksudnya sama pemikirannya untuk membangun perusahaannya itu menjadi lebih baik. Terus hormat, tapi di balik itu ada kesan kesan tanpa moralnya si bosnya ini, entah itu di belakangnya itu egois, keras kepala gitu kan, terus entah itu menghambat gaji karyawan-karyawannya